Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang saya bahas ini adalah SMDR. Jadi PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik yang terpadu didirikan pada tahun 1964. Awal mula perusahaan ini dimulai tahun 1950-an dengan bisnis keagenan kapal. Sejak tahun 1999, perusahaan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, memiliki 5 lini bisnis, Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Port, Samudra Property, dan Samudra. Didukung oleh 6.000 karyawan, 150 lebih anak perusahaan, dan kantor di berbagai wilayah Indonesia dan Asia. Samudra Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan masyarakat di bidang logistik dan pengiriman. Itu adalah sekilas dari profil SMDR. Lanjut kita lihat di valuasinya. Untuk valuasinya Bapak Ibu, kalau kita lihat di PIR-nya itu ada di angka 5,87 ya Bapak Ibu. Saya rasa ini PIR yang menarik karena berada di bawah 7. Selanjutnya kalau kita lihat di PBV-nya, untuk PBV itu 0,61 yang rata-rata lebih rendah selama 3 tahun yaitu adalah 0,85. Jadi ini menarik untuk valuasi SMDR. Lanjut kita lihat di revenue-nya atau pendapatan. Kalau kita lihat di revenue pada tahun 2023, SMDR bisa menghasilkan laba 11 triliun. Selanjutnya pada tahun 2024 itu ada di angka 11,6 triliun. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan labanya ada di angka 11,8 triliun. Kalau kita lihat dari tahun 2004 menuju tahun 2025 ini ada peningkatan ya Bapak Ibu. Di kuartal 1 pun juga sama. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Kalau kita lihat di sisi EPS pada tahun 2023 EPS-nya adalah 69,4. Sedangkan pada tahun 2025 IPS-nya adalah 49 dan pada tahun 2025 ini IPS-nya diperkirakan bisa mencapai angka 61. Kalau kita lihat dari sisi IPS pun juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Lanjut kita lihat di net income-nya atau pendapatan bersihnya. Kalau kita lihat dari tahun 2023 pendapatannya itu ada di angka 1 triliun, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 800 miliar dan pada tahun 2025 ini diperkirakan meningkat lagi menjadi 1 triliun, 15. Kalau kita lihat di kuartal 1 pun juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk SMDR. Lanjut kita lihat di sisi manajemen effectiveness. Kalau kita lihat dari ROA-nya atau return on asset dia berada di kisaran 4%-an dan ROE atau return on equity berada di angka kisaran 10,32%. Jadi untuk ROA dan ROE ini saya rasa sedang-sedang ya Bapak Ibu karena masih berada di bawah angka 10% untuk ROA dan 10 pas untuk ROE-nya. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividennya sendiri SMDR juga membagikan dividen. Dan dividen yang dibagikan payout ratio-nya ada di angka 17,74%, sedangkan dividen yield-nya itu ada di angka 3,42% jika kita membeli di harga sekarang. Untuk dividen historisnya selama 5 tahun terakhir dia juga membagikan dividen ya Bapak Ibu. Ini saya screenshot untuk tahun 2022 karena 1 tahun itu SMDR bisa membagikan 2 kali seperti tahun 2024 dan tahun 2023 ini. Oke, lanjut kita ke sisi valuation tool. Untuk valuation toolnya kalau kita lihat dengan EPS-nya 54 dengan custom growth rate-nya 5% dan mean PE standard deviation selama 3 tahun itu adalah 3,75, maka harusnya SMDR ini sudah memiliki target price ya Bapak Ibu yaitu di angka 215. Dan saat ini SMDR berada di angka 322, maka potensial gainnya adalah 0%. Tapi kita juga tidak boleh terpaku dengan valuation tool, yang mana valuation tool ini sebenarnya hanya merupakan sebuah alat tapi juga bisa
membantu kita dalam menganalisis. Oke, kalau gitu kita langsung lihat di chartnya saja. Untuk chartnya Bapak Ibu, sebenarnya SMDR ini sudah mengalami kenaikan di bulan Maret kemarin. Kalau kita lihat memang di laporan keuangan kuartal 1 itu mengalami kenaikan, dan ini juga dikonfirmasi dengan harga SMDR yang semakin menguat. Jika memang kuartal 2 nanti itu juga mengalami kenaikan, maka harusnya SMDR ini masih mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Tapi disclaimer dulu, ini hanya target saya berada di angka 350, harusnya pun juga bisa tercapai. Kita tunggu saja nanti laporan keuangannya. Jika memang market tidak terjadi crash, maka harga SMDR harusnya bisa lebih dari harga 322 saat ini. Oke, lanjut kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV dari SMDR itu ada di angka 0,61 dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 0,85. Jadi ini menarik untuk PBV. Sedangkan revenue, EPS, dan net income ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Tadi juga sudah kita lihat meskipun tipis untuk net income-nya, saya berharap di laporan keuangan kuartal 2 pun juga mengalami kenaikan. Untuk yang ketiga adalah dividennya berada di kisaran 3,42% jika membeli di harga sekarang. Dan untuk price-nya saya rasa ini sedang ya Bapak Ibu. Jika kita lihat tadi saat laporan keuangan rilis dan mengalami kenaikan, maka dikonfirmasi dengan harga yang terus naik. Begitu Bapak Ibu, saya rasa kesimpulan yang bisa saya berikan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Pastikan Bapak Ibu meriset terlebih dahulu jika ingin membeli ataupun menjual sebuah saham. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, ataupun saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.